Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diksi Devandra Hudaya dengan NIM 240906065. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian asynchronous counter up dan counter down, lalu synchronous counter up dan counter down. Langsung saja, yang pertama asynchronous. Asynchronous atau juga dikenal sebagai ripple counter atau serial counter adalah jenis penghitung counter dalam sistem digital, di mana clock input tidak dihubungkan langsung ke flip-flop, melainkan merambat melalui setiap flip-flop sebelum mencapai flip-flop berikutnya. Ini berbeda dengan synchronous counter yang memiliki clock input yang sama untuk setiap clock. Nah, clock input hanya dihubungkan ke flip-flop pertama. Clock output flip-flop pertama kemudian bertindak sebagai clock input untuk flip-flop berikutnya, dan seterusnya. Karena clock merambat melalui setiap flip-flop, perubahan kondisi setiap flip-flop tidak terjadi secara bersamaan, melainkan satu persatu menghasilkan efek ripple. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Di sini menggunakan JK flip-flop, dan untuk output saya hubungkan ke, di sini untuk outputnya saya hubungkan ke decimal display. Ini yang counter up dan ini yang counter down ya teman-teman. Cara kerja asynchronous counter up. Counter up berarti menghitung naik, misalnya dari 000 ke 001, lalu 010 dan 100 dan seterusnya. Q0 berubah pada setiap failing edge dari clock eksternal, dan Q1 berubah ketika Q0 berubah dari 1 ke 0, lalu Q2 berubah ketika Q1 berubah dari 1 ke 0. Jadi flip-flop berikutnya mendengar perubahan dari flip-flop sebelumnya. Karena itu disebut ripple yang efeknya menyebar secara berantai. Untuk contoh kasus di sini saya akan yang counter down dulu ya teman-teman. Counter down menghitung mundur, misalnya dari 110 terus 101 dan seterusnya teman-teman. Perbedaannya, flip-flop tetap sama, tetapi perubahannya terjadi saat output dari flip-flop sebelumnya turun ke 0, dari 0 ke 1 tergantung konfigurasi ya teman-teman. Lanjut, di sini saya akan melakukan simulasi ya teman-teman. Nah, ini untuk rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat setiap ada clock di sini terjadi perubahan, di mana output dari JK sebelumnya dijadikan clock pada JK selanjutnya ya teman-teman. Bisa dilihat di sini masuk, sini masuk, dan yang ini untuk counter down ya teman-teman. Nah, di sini perbedaannya untuk counter down sendiri itu menghitung dari atas ke bawah ya. Kalau counter up dari bawah ke atas. Bisa dilihat di sini untuk counter down menghitung mundur ya, dari 10, 9, 8, 6, 7, 6 dan seterusnya. Kalau counter up itu dari bawah ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contoh kasus asynchronous counter down. Sebuah alat penghitung jumlah orang yang masuk ke dalam ruangan. Setiap kali seorang masuk dan menekan sensor pintu, counter bertambah 1. Nah, solusinya di sini menggunakan 3 bit asynchronous counter up, di mana setiap orang masuk, sensor memberi 1 pulse clock, dan output counter Q1, Q2, Q0 menunjukkan jumlah orang dalam binar. Maksimal hitungan adalah 1, 1, 1 dalam binar, yang berarti 7 ya teman-teman. Selanjutnya, contoh kasus dari asynchronous counter up. Sebuah alat penghitung mundur waktu memasak mie instan selama 7 detik. Setiap 1 detik, counter turun 1. Solusi menggunakan 3 bit asynchronous counter down dengan clock 1 detik. Pada awal, counter diset ke 111 atau binarnya 7. Nah, setiap detik atau setiap clock pulse, counter menurun teman-teman. Saat mencapai 0000, itu menandakan waktunya habis dan buzzer berbunyi, lalu alarm pun menyala ya. Ini jadi setiap bitnya semakin banyak, berarti waktunya juga semakin lama ya teman-teman. Selanjutnya adalah synchronous counter. Synchronous counter adalah jenis counter digital di mana semua flip-flopnya menerima sinyal clock secara bersamaan. Ini berarti setiap flip-flop akan berubah stepnya secara serempak ketika sinyal clock muncul, sehingga menghasilkan operasi yang lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan asynchronous counter. Nah, seperti ini untuk rangkaiannya ya teman-teman, dimana
untuk setiap clock di sini berbeda dengan asynchronous counter tadi ya. Jika asynchronous counter tadi adalah dari output dari JK sebelumnya, di sini clocknya eh, sama ya teman-teman, berbarengan atau digabung. Cara kerja synchronous counter up, Kino selalu toggle berubah setiap clock seperti up counter semua flip flop menerima clock bersama, tapi key 0 tetap toggle setiap clock untuk Q1 toggle jika Q0 dengan 0 sama ya teman-teman, berarti synchronous up dan synchronous down. Di sini mungkin beda pada letak outputnya ya teman-teman. Langsung saja kita lakukan simulasi menggunakan false start ya. Sini saya sudah siapkan rangkaiannya. Baik teman-teman, di sini saya sudah siapkan rangkaiannya untuk synchronous counter up dan counter down. Sebenarnya untuk outputnya sama seperti asinkron tadi ya teman-teman. Lihat, nah di sini perbedaannya hanya pada clocknya teman-teman. Di sini clocknya itu kalau jika sinkronus itu clocknya sama ya, berbarengan. Berbeda dengan asinkronus tadi, di mana clocknya itu adalah output dari JK sebelumnya. Contoh kasus sinkronus up counter, misalnya sebuah lift di gedung 4 lantai, lantai 0 sampai 3 menggunakan sinkronus up untuk melacak posisi lantai saat naik. Nah, di sini menggunakan solusi di mana gunakan 2 bit sinkronus up counter karena 2 bit bisa menghitung 0 sampai 3. Nah, setiap kali lift naik satu lantai, sistem memberi satu pulse clock ke counter dan outputnya Q1, Q0 akan menunjukkan lantai dalam biner. Nah, selanjutnya synchronous counter down ya. Sebuah timer parkir otomatis dimulai dari 9 detik, lalu menghitung mundur ke 0 setiap detik. Counter berkurang 1. Nah, bisa maksudnya ini, ya Allah. Counter berkurang 1, solusi gunakan. Sebuah timer parkir otomatis dimulai dari 9 detik, lalu menghitung mundur ke 0. Nah, setiap detik counter berkurang 1. Di sini menggunakan 4 bit synchronous down karena 4 bit bisa menghitung dari 15 sampai 0. Mulai dari 9, 1001 dalam biner. Nah, clock berdetak setiap detik, lalu counter akan berkurang. Saat mencapai 0, sistem mengaktifkan alarm parkir habis. Selanjutnya di sini untuk contoh kasus synchronous counter down ya teman-teman. Misalnya pada sebuah alat hitung mundur untuk quiz game yang memiliki waktu 30 detik untuk menjawab. Saat waktu habis, alarm menyala dan jawaban tidak bisa diinput lagi. Solusi di sini menggunakan 5 bit synchronous counter down karena 2 pangkat 5 932 ya cukup untuk 30 detik ya teman-teman. Counter dimulai dari 30 1110 dalam biner dan berkurang setiap detik. Maka pada setiap detik itu ketika mencapai 0, buzzer menyala. Sebenarnya sangat sederhana ya teman-teman untuk contoh kasus ini, karena ya merupakan sinkronus ini bisa dikatakan sebagai timer ya teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Ya sekian dari saya, terima kasih teman-teman yang sudah nonton.